Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eis Mulyasari, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Tasikmalaya. Saya sudah melakukan aksi nyata untuk modul 1.4 Desiminasi Budaya Positif di Lingkungan Sekolah sebagai berikut.
Kita serahkan saja kepada Bu Lilis untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Budaya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan destinasi pemahaman dan pengalaman dan penerapan budaya positif. Ini merupakan materi modul 1.4 yang sebelumnya saya sudah belajar dalam pendidikan guru penggerak itu tentang modul 1.1, 1.2, juga 1.3. Nah, dari modul 1.1 saya cerita sedikit sebelum ke materi. Dari modul 1.1 saya belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita menerapkan pendidikan di sekolah dan kita sebagai guru intinya hanya menuntun, kemudian pembelajaran berpihak pada murid, dan intinya tujuannya itu untuk well-being, di mana well-being itu adalah untuk mencapai kebahagiaan ya, kepada peserta didik. Kemudian pada modul 1.2 saya belajar tentang nilai dan peran seorang guru penggerak, di mana seorang guru penggerak itu harus bisa mendefinisikan apa yang didapatkan dari pendidikan program guru penggerak. Kemudian dari modul 1.3 saya belajar tentang visi guru penggerak, di mana dalam visi guru penggerak ini saya harus mempunyai visi untuk melakukan aksi perubahan, gitu, baik di kelas maupun pada komunitas praktisi di sekolah. Nah, sekarang pada modul 1.4 saya sudah belajar tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu di sini mohon maaf sebelumnya saya berdiri di sini bukan berarti saya sudah memahami tentang budaya positif, tetapi saya di sini untuk bisa bersama-sama Bapak dan Ibu untuk sharing, sama-sama sharing tentang pengalaman yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak. Sebelumnya salam dan bahagia, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama dan berkolaborasi untuk saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Selanjutnya, materi utama dalam budaya positif itu, Bapak Ibu, ada 6 materi utama. Sebenarnya ini cukup panjang. Modul 1.4 ini dibandingkan dengan modul-modul sebelumnya, ini modul yang terpanjang. Nah, ini materinya banyak, Bapak Ibu. Nah, ini materi utama dalam budaya positif itu yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan juga restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Nah, sebelumnya Bapak Ibu saya ingin bertanya, apakah dari materi utama budaya positif ini, apakah ada yang kata-katanya yang mungkin baru Bapak Ibu kenal? Ada. Apa? Ya, sama Bapak Ibu, sama seperti saya dan rekan-rekan lainnya juga, waktu di pendidikan guru penggerak yang menjadi sorotan itu adalah kata-kata restitusi. Apa itu restitusi? Nanti akan dibahas Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, untuk disiplin yang selama ini yang kita pahami, apa Bapak Ibu? Ketika kita mendengar kata disiplin, taat pada aturan, betul. Ada lagi? Ya, patuh merupakan suatu kepatuhan, suatu hal yang harus dipatuhi, Bapak Ibu. Itu adalah pengertian disiplin bergeser paradigmanya saat ini menjadi seperti demikian. Ketika anak didik mendengar kata disiplin, oh itu sesuatu hal yang harus dipatuhi, sesuatu hal yang harus ditaati. Padahal pengertian dari disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Kemudian apa yang dia hargai. Kemudian juga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa
berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sebenarnya ada beberapa menurut para ahli. Nah, diantaranya yang mungkin negara kita ambil itu lebih kepada profil pelajar Pancasila. Karena pada profil pelajar Pancasila ini sudah mencakup semua aspek. Ya, mungkin Bapak Ibu juga mengetahui tentang profil pelajar Pancasila. Sudah ya, biasa suka dilakukan oleh anak-anak ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, global gotong royong mandiri dan bernalar kritis. Ini 6 ini merupakan profil pelajar Pancasila yang diharapkan pada saat ini. Kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada paksaan. Nah, ini selanjutnya teori motivasi perilaku. Teori motivasi perilaku. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini dalam teori motivasi itu ada motivasi eksternal, ada juga motivasi internal. Motivasi eksternal itu merupakan motivasi yang berasal dari luar, di mana ketika anak didik maupun kita sebagai manusia itu melakukan motivasi karena ada faktor-faktor dari luar. Jadi bukan karena kesadaran. Masih banyak yang demikian. Kemudian jika motivasi internal itu motivasi yang berasal dari diri sendiri sesuai dengan kesadaran tanpa ada paksaan. Nah, di sini Bapak Ibu, seperti motivasi eksternal, seperti misalnya Bapak Ibu datang ke sekolah pagi, apakah karena kesadaran, karena takut dihukum oleh kepala sekolah, apakah karena memang taat atau memang takut kepada kepala sekolah, atau memang ingin ya ingin demikian. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar. Nah, kecuali kalau faktor dari dalam, faktor motivasi internal itu sesuai dengan kesadaran dan paksaan. Kemudian selanjutnya itu selain motivasi, teori motivasi yang tadi ada eksternal dan juga internal, ada juga hubungan dan penghargaan. Nah, ini konsep disiplin identitas gagal. Nah, seperti apa? Mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukan hukuman ataupun penghargaan terhadap peserta didik. Ya, demikian Bapak Ibu. Hukuman itu akan menyakitkan. Ini dampak-dampaknya Bapak Ibu. Hukuman, kemudian ini dampaknya jika anak didik kita selalu kita berikan penghargaan. Nah, ini dalam artian penghargaan secara program. Intinya bukan penghargaan secara kata-kata, ini itu tidak itu ya Bapak Ibu, tapi mungkin penghargaan yang berupa barang atau dengan seperti itu. Makanya kenapa kemarin juga di ramai sempat dipertanyakan kenapa masih ada sistem ranking gitu. Apa dihilangkan? Karena kan itu diberikan penghargaan, diberikan hadiah kan kepada anak didik. Makanya dalam nanti pada kurikulum Merdeka itu tidak akan ada sistem ranking. Sebenarnya pada kurikulum 2013 juga kan sebenarnya sudah tidak ada, tapi karena mungkin biasa ada sistem ranking. Sebenarnya itu harus mungkin sedikit demi sedikit dihilangkan. Ya. Bahkan katanya sekarang di perguruan tinggi juga itu sekarang masuk sudah menggunakan sistem Bapak Ibu, bukan penghargaan lagi, biasanya dari rapor kan berdasarkan nilai. Sekarang katanya ada yang dari sesuai dengan minat bakatnya misalnya. Nah, itu hukuman menyakitkan bagi anak, kemudian tidak aman, murid akan takut, kemudian memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah hati. Kenapa demikian? Hukuman, tentu Bapak Ibu, hukuman itu seperti misalnya anak ketika melakukan, misalnya datang kesiangan,
Kemudian kita menyuruh anak untuk berkeliling lapangan 3 kali atau misalnya 2 kali. Nah, itu bentuk hukuman. Nah, jadi menyelesaikan permasalahan tapi tidak sesuai dengan kesalahannya. Itu hukuman. Atau misalnya membersihkan WC anak ketika melakukan kesalahan. Nah, itu akan berdampak demikian. Itu kemudian untuk penghargaan. Nah, jika kita selalu sering atau memberikan penghargaan itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kenapa disebut ada merusak hubungan? Karena tentu ada anak didik yang mungkin tidak mendapatkan hadiah. Nah, itu kan perasaannya tentu ya merasa terkecewa, itu akan merusak hubungan terhadap guru juga temannya yang mendapat hadiah. Selanjutnya ada konsekuensi dan restitusi. Nah, ini merupakan konsep disiplin identitas sukses. Kenapa? Dikatakan demikian, inilah dampaknya. Konsekuensi penguatan jangka panjang perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian kalau restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kalau dilihat dari konsekuensi, perbedaannya dengan restitusi tentu ada. Kalau konsekuensi itu stimulus respon, ada perintah baru melaksanakan. Nah, kalau ini tidak ada perintah, tetapi sesuai dengan kesadarannya melalui perbaikan. Apakah ada yang ditanyakan sampai sini, Bapak Ibu? Lanjut. Ya. Kemudian ini pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi, konsep disiplin bagi murid. Inilah pengertian restitusi, Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang peran seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen mereka. Ini ada ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi seperti ini, Bapak Ibu, bukan untuk merebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian juga ciri-cirinya untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian juga fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada contohnya, Bapak Ibu, perbedaan. Contoh kasus murid tidak mengerjakan PR. Di sini saya membuat contoh kasusnya itu murid yang tidak mengerjakan PR. Di sini ada jika kita melakukan hukuman pada murid yang tidak mengerjakan PR, maka dampaknya demikian. Kemudian jika kita memberikan penghargaan atau jika kita memberikan konsekuensi apabila kita melaksanakan restitusi. Hukuman, guru menghukum murid dengan misalnya dengan membersihkan WC atau harus menghormati yang berbeda. Nah, itu tentu guru dalam keadaan marah, makanya menghukum, dan murid akan merasa takut seperti tadi dampaknya. Kemudian penghargaan tentu akan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi mereka akan terus termotivasi, tapi motivasinya karena motivasi ekstrinsi, ada yang Kemudian untuk konsekuensi, ya biasanya konsekuensi ini lebih pada taat pada aturan. Misalnya dikaitkan dengan aturan. Apakah kamu tahu aturannya harus bagaimana? Kenapa kamu tidak mengerjakannya? Kamu tahu konsekuensinya harus apa? Nah, biasanya berarti seperti itu.
Nah, ini kan tadi harus ada juga apa namanya? Harus ada apa namanya kalau itu penyesuaian kena didampingi, dia harus mendampingi gitu, harus mendampingi anak, misalnya anak harus mengerjakan PR di waktu istirahat, tentu kan itu harus didampingi, harus kita perhatikan. Nah terus juga ini restitusi guru biasa menanyakan keyakinan kelas. Contohnya misalnya Nita, kenapa tidak mengerjakan PR hari ini? Ya misalnya karena saya ketiduran, ya. Kenapa sampai ketiduran? Saya capek Bu, pulang bermain. Oh kalau capek pulang bermain, lalu tahu tidak keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Misalnya seperti itu Bapak Ibu, nanti akan ada keyakinan kelas dibahas. Ya. Jadi sebelum melakukan restitusi, jadi kelas itu harus dibuat dulu keyakinan kelas supaya anak itu tahu, paham keyakinan kelas apa yang dia langgar. Lanjut, nah ini Bapak Ibu sebelum melakukan restitusi itu ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini diibaratkan Bapak Ibu seperti pada aturan memakai helm. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Itu peraturan yang harus menggunakan helm. Keyakinannya kita yakin kalau kita menggunakan helm pasti kita itu akan selamat. Ya, jika misalnya amit-amit ya, jika misalnya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, itu keyakinannya. Kemudian ada lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini aturannya 3M. Nah, keyakinannya apa? Keyakinannya jika kita melaksanakan 3M, keyakinannya apa? Kalau seperti itu, menjaga kesehatan tidak akan terserang. Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan? Harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Itu peraturannya harus datang tepat waktu. Keyakinannya apa? Supaya tidak tertinggal materi. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Meskipun sudah ada peraturan, cukup aja. Kenapa baru juga peraturan kelas, tata tertib kelas sudah ada gitu. Kenapa sekarang harus ditambah dengan keyakinan? Demikianlah Bapak Ibu supaya kita bisa melangkah melaksanakan restitusi. Ya. Nah ini keyakinan kelas dan peraturan. Nah ini bedaannya Bapak Ibu, peraturan kelas dan keyakinan. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini aturan. Nah, keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Terus menggunakan masker. Nah, ini kesehatan dan keselamatan. Demikian keyakinan kelasnya. Nah, Bapak Ibu di sini ada sekilas yang tentang keterkaitan antara peraturan kelas, kemudian nanti dari peraturan kelas itu berkembang menjadi keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas nanti akan menjadi lingkungan positif, dan dari lingkungan positif nanti akan menjadi budaya positif. Kemudian selain keyakinan kelas, Bapak Ibu, dalam melaksanakan restitusi kita juga harus memahami kebutuhan dasar manusia. Inilah kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini adalah kasih sayang. Bapak Ibu, ini tentu sangat dibutuhkan. Ya, termasuk setiap anak Bapak Ibu, jika tidak terlaksana mungkin akan menimbulkan hal yang tidak diharapkan. Kita harus paham kenapa anak bersikap demikian. Mungkinkah ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Nah ini bertahan hidup, ini kebebasan, kemudian ini ketenangan, dan ini kesenangan.
dan ini adalah penguasaan. Nanti kebebasan. Biasanya anak yang di rumahnya, oh kenapa ya di sekolahnya cara ini? Biasanya si anaknya, oh ternyata kita lihat profil atau identitasnya, identifikasi gitu si anak tersebut. Oh ternyata si anaknya para keluar ibunya pas begitu bergaul di sekolah dengan orang lain bertindak kadang bisa sejadi-jadinya gitu ya, karena kurang bergaul di rumahnya itu adalah tidak terpenuhinya kebebasan. Nah, kemudian juga ini penguasaan, kasih sayang, dan ini ada kesenangan. Lanjut Bapak Ibu. Nah, selain itu dalam melaksanakan restitusi nanti Bapak Ibu juga akan memperhatikan 5 posisi kontrol dalam menyelesaikannya Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu akan menjadi penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau menjadi manajer? Nah, ini 5 posisi kontrol yang mungkin nanti juga pada saat diberlakukan kurikulum 2013 pasti juga akan ada sosialisasi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sebagai penghukum Bapak Ibu dikasih contoh Bapak Ibu sebagai penghukum tadi sudah diberikan contohnya. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR. Ya sekarang kamu silakan kalau tidak mengerjakan PR silakan misalnya duduk di luar sampai 1 jam. Atau misalnya silakan hormat yang bendera. Nah itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah kemudian pembuat rasa bersalah. Misalnya kita melontarkan kepada anak didik sebagai pembuat rasa bersalah itu seperti misalnya anak kenapa ya ibu itu udah capek banget ya ngurus kamu gitu, kamu teh kenapa nggak bisa duduk, nggak bisa diam gitu ya. Biasanya marah sama anak ya, itu adalah pembuat rasa bersalah pada anak. Bapak Ibu sebenarnya saya juga demikiannya, namun ketika tahu ini, oh ternyata saya juga seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini gitu Bapak Ibu. Gak apa-apa, ini pasti pengetahuan juga ya Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah, kenapa ya kamu itu, nah itu akan si anak itu, oh saya itu kurang bisa ya, saya itu kurang bisa membahagiakan orang lainnya. Jadi anak itu kayak seperti itu. Kita mengucapkan hal-hal yang seperti pembuat rasa bersalah. Kemudian kita sebagai teman. Nah, sebagai teman, Bapak Ibu misalnya kita, ayolah anak-anak, jangan bikin ibu kecewa. Ayo ya, kerjakan ya. Gitu seperti itu. Jadi sikapnya seperti kita mengajak teman gitu ya. Nah ini nanti dampaknya anak akan ketergantungan gitu Bapak Ibu. Kemudian sebagai pemantau. Nah kalau sebagai pemantau ini lebih mendekati pada manajer. Kalau pemantau ini biasanya anak-anak, kamu tahu kan aturannya sekarang itu harus masuk pukul 7. Kenapa kesiangan? Ada yang kesiangan. Nah jadi ini lebih kepada peraturan, taat pada peraturan. Kemudian juga harus selalu memantau yang melakukan kesalahan. Nah kemudian ada manajer. Nah kalau manajer ini lebih kepada memperbaiki seperti tadi kegiatan restitusi. Bapak Ibu mungkin dari 5 posisi kontrol ini lebih banyak yang mana Bapak Ibu yang biasa dilakukan? Sudah di manajer kan? Sudah di pemantau? Teman, pembuat rasa bersalah atau penghukum? Oh iya ya Pak. Nah sebenarnya saya juga kadang pembuat rasa bersalah ada, teman juga ada. Ya, biasanya Bapak Ibu aku lebih sering karena teman, makanya si anaknya memang terasa sekali dampaknya. Si anaknya memang lebih pantun, lebih berani ya Bapak Ibu. Itu jika kita memposisikan sebagai teman. Ayolah anak-anak, kamunya aku kayak kamu sudah kerjakan ya. Sebenarnya Bapak Ibu ini contoh kata-kata dalam posisi kontrol ya. Ini penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus murid kesiangan
kamu lagi kesiangan sebelum masuk, kamu berdiri menghormat yang berbeda dan mengelilingi lapangan. Itu jika posisi kita sebagai penghukum. Kemudian perbuatan rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, itunya rasa Nah, ini kemudian teman. Ayolah yang bertanggung jawab buat butuh bangga sama kamu, selalu datang tepat waktu. Nah, kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar, kamu sudah melanggar peraturan. Apa peraturan dan konsekuensi jika kamu melanggar peraturan. Nah, tapi kalau untuk pemantau ini biasanya disesuaikan, Bapak Ibu. Misalnya ada anak yang menjatuhkan air, berarti konsekuensinya apa, Bapak Ibu? Harus dipel. Nah, seperti itu sikapnya pemantau, lebih kepada aturan konsekuensi. Konsekuensinya sesuai dengan perbuatannya. Kalau tadi di penghukum, konsekuensinya itu tidak sesuai perbuatannya, perbuatan kasihangan, tapi melipara kelilingan lapangan. Beda lagi Bapak Ibu jika kasusnya sedang pelajaran olahraga. Misalnya dia mengajar olahraga, tojol datang misalnya, lanjut datang, misalnya ada siswa yang kesiangan, ayo kapan kamu kesiangan, kamu keliling kapan? Nah, itu kan kebetulan sedang pelajaran olahraga, itu ada pemanasannya, ketinggalan. Tapi kalau misalnya sedang belajar biasa, kemudian ujung-ujungnya disuruh, ya. Kemudian manajer, apa kamu tahu? Apa kesalahanmu? Keyakinan keras apa yang sudah kamu langgar? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Nah, ini jadi menanyakan kesalahannya pada anak. Apa kamu tahu apa kesalahan kamu? Jadi tidak kita yang menyebutkan kesalahannya, gitu. Padahal kesalahan orang peran misalnya mukul temannya, tetapi kita tidak menyebutkan. Kamu tahu apa kesalahan kamu? Tapi kita menanyakan apa kesalahannya. Keyakinan keras apa yang sudah kamu langgar? Misalnya tidak menghormati orang lain. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Mencarikan solusi, menanyakan kepada anak pilihan. Nah, ini Bapak Ibu selanjutnya. Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi yang harus diterapkan sebagai budaya positif di sekolah. Nah, ini dari segitiga restitusi, di sini ada menstabilkan identitas. Nah, di sini kemudian ada validasi kebutuhan dan kemudian yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, dari segitiga restitusi ini berkaitan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Begitu si anak melakukan kesalahan, ada kata-kata yang bisa diberikan kepada anak sebagai penguatan. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi memberikan penguatan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita berikan penguatan dengan kata-kata seperti ini atau juga kata-kata yang lain yang mungkin lebih enak untuk didengar oleh anak ini. Kemudian selanjutnya dari segitiga restitusi ini menstabilkan identitas ya. Nah, selanjutnya tahap yang kedua itu validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan itu bertanya, nah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang berlebih dulu, ya, tapi kamu tidak melakukannya, berikan penguatan lagi. Apa yang penting bagi kamu? Kamu pasti punya alasan kan, mengapa kamu melakukan itu. Kamu pasti punya alasan mengapa tidak mengerjakan PR. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu masuk kesiangan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, guru berkata, apa nilai yang telah kita percaya di kelas? Nanti melalui keyakinan kelas. Jadi sudah harus dibuat dulu Bapak Ibu keyakinan kelasnya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati anak-anak? Ya, atau misalnya kamu tahu nilai-nilai universal apa yang sudah kita
apa? Misalnya. Terus ada juga apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah ini menanyakan keyakinan Bapak Ibu, ini dari kegiatan eksekusi. Jadi diharapkan ini Bapak Ibu bisa di kelas membuat keyakinan kelas bersama anak itu dari kata-kata atau nilai-nilai universal untuk menuju pada profil pelajar Pancasila. Misalnya yang seperti tadi bertanggung jawab, Bapak Ibu boleh di kelas tulis keyakinan kelas supaya anak paham ketika kita menanyakan keyakinan anak tahu oh ini keyakinan kelasnya. Ya Bapak Ibu, di samping peraturan di sini kan sudah ada peraturan ya. Oh itu ya. Nah itu sudah ada peraturan kelas, sudah ada kan peraturan kelasnya, misalnya tidak boleh apa, tidak boleh apa. Nah itu biasa ditambah jadi keyakinan kelas. Ya. Jadi nanti menanyakan keyakinan. Nah ini semuanya Bapak Ibu dalam penerapan disiplin positif ini hendaknya para kalian bisa berkolaborasi dan bekerja sama dalam komunitas praktisi sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila serta mampu berefleksi dari setiap kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan ke arah yang lebih baik. Semoga sesi belajar ini bermanfaat dan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar dalam pendidikan. Demikian Bapak Ibu materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin saya serahkan kepada Ibu Terima kasih kepada Bu Lis yang sudah menyampaikan materi tentang budaya positif. Untuk selanjutnya acara sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Ini mengenai saya Bu, guru kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Siti Salama, guru kelas 1. Yang ingin saya tanyakan tadi waktu menyimak tentang 5 posisi kontrol. Di sana ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana misalkan kalau saya jadi teman gitu, yang ketiga, tapi anaknya tetap bandel, sesah buat itu diatur teh, gitu deh. Bagaimana cara menghadapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Dari Bapak? terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jika kita menghadapi anak didik yang cukup aktif mungkin ya Bapak Ibu, yang cukup aktif luar biasa gitu. Kemudian kita memposisikan diri sebagai teman. Ternyata anak didik itu masih Ya. ya. Nah Bapak Ibu, coba kita melakukan posisi kontrol kita itu dalam posisi manajer. Karena posisi yang paling atas itu di samping posisi kontrol itu tahapan-tahapannya kan di bawah pengurus, kemudian ya sampai manajer. Coba kita posisikan sebagai manajer. Kalau memang dalam posisi manajer peserta didik masih bersikap demikian, Bapak Ibu, itu adalah tugas kewajiban kita untuk menuntun anak didik. Karena Bapak Ibu, anak didik itu si anak itu punya minat bakatnya itu masing-masing gitu dalam diri ya. Nah behaviornya dirinya masing-masing gitu bawaannya. Nah kalau kita sudah berusaha, nah itu adalah tujuan kita sebagai pendidik itu adalah menuntun anak sebagaimana yang digaung-gaung oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu atau pendidik itu adalah menuntun tanpa batas. Mungkin demikian Bapak Ibu, jadi perlu juga kesabaran dan
lebih dewasa. Mungkin demikian. Dan ini juga kan namanya proses Bapak Ibu. Jadi anak ketika diberikan posisi kontrol yang demikian, yang manajer, posisi manajer. Nah, anak itu dalam segitiga restitusi, misalnya kita menyelesaikan dengan segitiga restitusi, itu adalah manajer. Nah, anak tidak langsung ubah Bapak Ibu, ini namanya proses. Ya. Nah, proses menuju perubahan. Ya, ibaratnya orang upami pada yang ada kan langsung Bapak Ibu ada prosesnya. Nah, sama juga untuk berubah anak, tidak akan berubah langsung, tapi ketika terus dilakukan, insya Allah akan merubah dan menuju profil terhadap Pancasila. Mungkin demikian Ibu. Terima kasih. Ya, apakah ada? Apakah masih ada pertanyaan? Sudah. Bapak Ibu, bila atur keluar Pak internet, Sarjana, Kanawakosna, mudah-mudahan berbagi pengalaman, berbagi ilmunya sangat berarti arti biasa, Pak itu mohon dan berbagai nasi ya Bapak Ibu. Saya dari diteruskan atau setelah mohon satu lukisan sekali dari ngapunten langkah status diwakil. Oh iya Bapak Ibu, mohon sebenarnya gini Bapak Ibu, saya itu ada door prize Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semua yang sudah menyimak. Ya, saya sudah menyediakan. Bukan apa Bapak Ibu, Bapak Ibu. Ya, mau saya tanya, nah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu, misalnya saya akan memberikan kasus Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu aplikasikan bagaimana Bapak Ibu posisinya jadi penghukum, kemudian jadi apalagi dari pembuat rasa bersalah, kemudian teman, manajer, dan juga pemantau. Ya, ini kan kasusnya murid kesiangan datang ke sekolah. Nah sekarang saya akan memberikan kasus Bapak Ibu, kasus yang baru, contoh kasus lagi. Misalnya anak didik, ada murid yang tidak memakai lengkap seragam atau misalnya tidak memakai peci atau sabuk. Nah Bapak Ibu, bagaimana pada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Boleh pilih Bapak Ibu. Oke, yang ada semangat untuk penerapan posisi kontrol yang pertama penghukum, kalau tidak seragam, mungkin di sana guru menyuruh pulang lagi meskipun rumahnya jauh. Terus kalau pembuat rasa bersalah, mohon eta panginten teh abi mau dina penghukuman dipiwaran uih deui gitu. Sanaos kelas 2 misalkan. Seragam teh nganggo senam gitu. Nah, kenana kan disapatu pada olahraga, pelajaran olahraga. Uih deui cik terserah yang mama erek sasak, erek henteu, erek kumaha itu panginten. contoh penghukumnya. Nah kalau ya masih ya, ya sekarang Bapak Ibu coba sekarang tadi penghukum itu posisi terbawah mungkin ya dari 5 posisi kontrol. Nah sekarang jika sebagai manajer Bapak Ibu memposisikan diri sebagai manajer. Karena memang kita harus belajar Bapak Ibu untuk berada di posisi manajer. Nah, boleh ikuti.
Terima kasih kepada pemateri yang memberikan materi yang sangat luar biasa dan disimak. Saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari Ibu. Mungkin jawabannya kepadanya Adek dipegang posisi nanti di gerbangnya. Adek, apakah kamu tahu apa kesalahan kamu? Jawaban anak, kesalahan apa Pak? Itu kamu sekarang harus sedih, tapi kamu tidak memakai apa ya? Selanjutnya, apakah kamu merasa melanggar terhadap aturan yang ada di sekolah ini? Melanggar Pak. Apakah kamu mau pulang lagi? Sedangkan upacara mau dimulai sebentar lagi. Gimana ya perbaikannya? Mungkin menurut saya bisa ditelepon orang tuanya. Ibu, assalamualaikum. Ibu, ini putra ibu tidak lengkap melakukan kesalahan, tidak lengkap dalam seragam upacara bendera. Seragam apa Pak? Itu pecinya tidak itu kepalanya tidak memakai peci. Oh iya Pak, hilang sebenarnya. Maka akhirnya banyak dijajabkan ke bapaknya, Pak Supri, makanya SD yang kerja. Kenapa alasannya tidak diambil? Karena punya tapi pasang ini itu jauh sangat jauh dijajab. Ya mungkin seperti itu ya Bu ya. Di akhir jawabannya dengan ya sangat humoris. Mungkin dari posisi manajer lebih tambahkan lagi ya Bapak Ibu. Untuk tadi posisi manajer sudah cukup sudah baik. Tapi saya adalah apa kesalahanmu, bagaimana kamu memperbaikinya. Nah ini sepertinya untuk menanyakan perbaikan. Nah perbaikannya itu perbaikan ke depan kepada peserta didik sampai anak bisa menjawab. Kamu tahu kesalahan apa yang sudah kamu langgar, keyakinan keras apa yang sudah kamu langgar. Komitmen biasanya kalau pakai seragam itu nanti masuknya kepada keyakinan keras, komitmen. Kamu tahu bagaimana memperbaikinya? Ya Bu, besok saya tidak akan lupa lagi. Nah, bagaimana supaya kamu tidak lupa memakai peci? Misalnya, saya akan minta bantuan ibu saya. Di rumah kamu ada siapa saja? Ada ayah, ada ibu, ada kakak. Ya. Besok kamu diingatkan ya sama ayah, ibu kamu untuk memakai peci besok. Ya, jadi supaya anak lebih kepada menyadari kesalahan yang baik. Sudah sekedar ditelepon lebih ke sadar anak gitu ya. Ya sudah bagus, baik, terima kasih ya. Semuanya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan Bapak Ibu hari kegiatan ini? Ya, boleh Bu. Sekritis. Sedikit yang akan ditanyakan tentang perbedaan yang signifikan antara aturan kelas dan keyakinan kelas. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Tadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat bahwa keyakinan kalau peraturan itu lebih kepada spesifiknya. Nah, spesifiknya itu peraturannya harus ini, peraturannya harus ini. Nah, dari peraturan kita maju ke keyakinan. Nah, jadi sebuah keyakinan
ya. Ya. Jadi solusinya sebenarnya Ya. Ya Bapak Ibu, dari peraturan ya menjadi sebuah keyakinan Ibu. Ini bisa nanti kalau lingkupnya lebih luas bisa jadi keyakinan sekolah, bisa menjadi ini sementara saja keyakinan kelas. Nah seperti ini tadi contohnya, karena ada kan peraturan harus memakai helm, itu peraturan. Nah kenapa kita memakai helm? Tentu ada keyakinan, kita yakin mempunyai keyakinan untuk apa memakai helm. Ada dengan keselamatan seperti itu. Jadi catatannya lebih spesifik lagi seperti itu. Bu Rufi bisa dibacakan itu apa namanya peraturan kelas satu saja. Nah, seperti misalnya peraturan kelasnya datang tepat waktu. Keyakinan kelasnya itu ya disiplin seperti itu. Jadi membuat keyakinan kelas poin-poinnya saja. Nah, poin-poinnya keyakinan kelas untuk ditempel di kelas. Nah ini untuk untuk melaksanakan kegiatan restitusi. Nah, jadi keyakinan kelas itu lebih umum, kalau peraturan lebih spesifik lagi gitu. Mungkin Ibu masih ada yang ditanyakan? Ya, nah seperti itu Bapak Ibu kalau keyakinan. Ya bagus. Nah ini kalau untuk melaksanakan kegiatan restitusi ini tentu harus ada dulu keyakinan kelasnya seperti itu. Peraturan kelasnya, keyakinan kelasnya. Gitu. Karena dari kegiatan restitusi itu akan ada yang ditanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, aturan apa yang sudah kamu langgar. Nah seperti itu ya Bu. Ya, saya ini dilarang menggunakan narkoba. Nah itu kan kesehatan. Kemudian melaksanakan 3M. Nah itu ke kesehatan masuknya. Lebih umum mungkin ya kalau itu peraturan lebih spesifik. Ya. Masih ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah cukup. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penyampaian materi dari Bu Delis sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya dalam proses pembelajaran di kelas. Untuk selanjutnya kita tutup saja acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bila ada keluhan painternya Sarjana, Kanawakosna, mudah-mudahan berbagi pengalaman, berbagi ilmunya sangat berarti abdi tiasa, Pak itu. Mohon dan berbagai masih kayaknya Bapak Ibu. Saya dari diteruskan atau setelah mohon satu kita sekali dari mengasuhkan langkah atas diwakilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga mungkin tidurnya lebih cepat ya, sehingga Nada lupa mengerjakan PR. Nah, Nada tahu keyakinan kelas apa yang sudah Nada langgar? Mungkin tanggung jawab. Iya, Nada sudah tahu ya, tanggung jawab yang dilanggar oleh Nada. Nah, kalau Nada tahu keyakinan kelas yang dilanggar oleh Nada, kemudian bagaimana cara Nada untuk memperbaikinya? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan tidak banyak bermain. Iya, bagus sekali ya. Nah, nanti kalau sudah memperbaiki kesalahannya, nanti kedepannya Nada akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab pada tugas saya dan
ya. Nada, terima kasih ya atas kerjasamanya. Ya, mudah-mudahan lebih baik lagi ya ke depannya. Ya, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Novianti, rekan kerja dari BOIS dari SDN 3 Mangunreja. Alhamdulillah, desiminasi yang sudah dilaksanakan oleh BOIS tentang budaya positif sangat baik. Penyampaiannya sangat jelas dan disampaikan secara runtut, sehingga peserta kegiatan desiminasi sangat antusias untuk bisa mengaplikasikan kepada peserta didik dan menciptakan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dengan BOIS mengikuti pendidikan guru penggerak dapat membawa perubahan pada komunitas sekolah dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BOIS karena ketika saya melakukan kesalahan, Ibu tidak menghukum atau memarahi, tetapi memberi saya cara untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih. Nama saya Nada Putri. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BOIS karena ketika saya lupa tidak mengerjakan PR, BOIS tidak marah tetapi memberikan saya kesempatan untuk memperbaikinya. Terima kasih BOIS. Demikianlah diseminasi modul 1.4 budaya positif yang telah saya laksanakan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.